Halo semua, balik lagi di channel Farafini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Nah, di video aku kali ini, sesuai judul yang udah kalian baca, aku bakal sharing beberapa tips yang enggak aku lakuin supaya kalian lakuin, supaya kalian lebih siap untuk menghadapi psikotes beasiswa dari PPA BCA. Nah, ini adalah beberapa tips simple yang mungkin kalian nggak sadar kalian harus ngelakuin ini. Jadi sebelum kalian menyesal, kalian harus banget nonton video ini sampai habis, karena ini tipsnya sangat berguna untuk kelancaran kalian mengisi soal psikotes beasiswa dari PPA BCA. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja ya dari yang pertama. Yang pertama ini, kalian nggak boleh ngeremehin. Kenapa? Karena soal psikotes PPA BCA ini lebih susah dari soal ujian mandiri di UNJ. Itu yang aku rasain ya. Jadi pas aku ngisi soal psikotes beasiswa PPA ini, soalnya lebih susah daripada aku ngerjain soal mandiri UNJ. Nah, jadi buat kalian yang udah tahu kalian lolos ke tahap psikotes, kalian harus benar-benar siap mental supaya nggak ngeremehin. Biasanya nih kan banyak banget orang yang mikir, psikotes doang, paling gitu doang, nggak usah belajar deh. Jangan gitu ya guys. Jadi kalian harus benar-benar siap mental, siap semuanya dari jauh-jauh hari sebelum tes ini dilakukan. Oke, yang kedua ini kalian harus ngasah kemampuan menghitung kalian. Kenapa? Karena kalian percuma banget kalian tahu rumus, tapi kemampuan menghitung kalian tuh lama banget. Kayak misalnya 1 tambah 1 aja kalian ngitung tuh semenitan, itu tuh bakal ngebuang banyak waktu kalian. Jadi aku saranin di sini, kalau misalkan kalian udah tahu banyak rumus, udah tahu semua rumus matematika, aku saranin kalian harus benar-benar bisa buat ngitung cepat juga. Kenapa? Karena menghitung cepat itu bakal menghemat waktu kalian dalam mengerjakan soal. Jadi kalian bisa ngerjain banyak soal dalam beberapa jam itu guys. Oke, yang ketiga ini kalian harus benar-benar pahami semua rumus matematika. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak tahu rumus, terus habis itu kalian ngitungnya pakai cara manual, itu bakal ngebuang waktu kalian. Karena kan biasanya kalau misalkan pakai rumus ngitungnya jadi lebih cepet. Nah, jadi tips yang kedua sama ketiga ini benar-benar sangat berpengaruh ya guys. Aku saranin buat kalian, kalau misalkan kalian udah bisa ngitung cepet, kalian harus benar-benar nguasain semua rumus. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu banyak rumus, aku saranin buat belajar ngitung cepat lagi supaya kalian bisa menghemat banyak waktu dalam mengerjakan soal psikotes ini. Gitu ya guys. Oke, yang keempat ini jangan grogi. Kenapa? Karena kalau misalkan grogi, semua yang udah kalian pelajarin tuh bakalan hilang. Jadi kan percuma banget kalau misalkan kalian udah bener-bener siap tempur, tapi pas di medan perangnya tuh kalian kayak deg-degan banget gitu loh guys, ngerti kan? Jadi aku saranin di sini, kalau misalkan kalian udah sampai tempatnya, udah sampai tempat psikotesnya, kalian harus cepet-cepet cari toilet dan abis itu pipis. Kenapa? Karena tempatnya tuh bener-bener dingin. Jadi itu menurut aku bakal ngeganggu konsentrasi kalian kalau misalkan kalian kebelet pipis gitu. Jadi sebelum kalian mulai tesnya, kalian harus banget ke toilet buat pipis. Gitu ya guys. Oke, yang kelima ini adalah tips terakhir. Kalian harus banget siapin semua barang-barang yang pengen kalian bawa dari malam hari. Kenapa? Karena kalau misalkan pagi hari nih, kalian rumahnya misalnya di Bekasi, tesnya di Jakarta, kan jauh kan? Kalian harus berangkat subuh-subuh. Nah, kalau misalkan kalian bangunnya kesiangan, abis itu kalian lupa bawa pensil atau lupa bawa penghapus, kan jadi ribet, nanti di sana pinjem-pinjem lagi gitu guys. Jadi aku saranin di sini semuanya harus disiapin dari malam hari. Jadi supaya kalian kalau misalkan udah bangun, kalian udah benar-benar semangat, kalian langsung mandi, habis itu kalian langsung jalan. Jadi kalian nggak perlu lagi takut ada yang ketinggalan gitu. Dan selama perjalanan aku saranin buat kalian ngulang-ngulang lagi semua yang udah kalian pelajari. Oke, segitu aja video aku kali ini. Ini mungkin adalah tips tersimpel untuk menghadapi psikotes beasiswa dari PPA BCA ini. Jadi jangan sampai kalian ngelakuin kesalahan yang aku lakuin ya guys. Nah, buat yang masih ada pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan aku jawabnya lama, kalian bisa langsung DM di Instagram aku di @farafini. Di situ aku bakal bales semua pertanyaan kalian dengan gercep. Oke, thank you for watching me in this video. See you on my next video. Bye bye.